Oi. Hai, Nay. Kamu lagi ngapain? Ini nih, lihat deh. Mereka itu siapa sih? Selalu ada di buku ini. Tapi aku nggak tahu mereka siapa. Yang mana? Dua-duanya? Ini. Iya. Aku sih kayaknya pernah lihat mereka, tapi nggak inget di mana ya. Di mana? Ya nggak tahu. Ah, Kalian lagi ngapain sih? ini nih, Vel. Kita lagi lihat tokoh ini. Mereka tuh kita pernah lihat, tapi nggak tahu di mana ya. Kamu tahu nggak, Vel? Iya, mereka ini Sultan Babunglah dan Sultan Jamaluddin. Hah? Mereka itu siapa? Iya, mereka ini tokoh pembawa Islam masuk ke Kesultanan Ternate dan Tidore loh. Jadi, gini awal sejarahnya. Pada masa lampau, di Kepulauan Maluku yang kaya akan rempah-rempah, berdirilah dua kerajaan besar yang namanya harum hingga ke penjuru dunia, yaitu Kerajaan Tidore dan Kerajaan Ternate. Kedua kerajaan ini bukan hanya terkenal karena kekayaan alamnya loh, tetapi juga karena kisah perjuangan, persaingan, dan diplomasi mereka dalam menghadapi bangsa-bangsa asing yang datang dari seberang lautan. Kerajaan Tidore lebih dahulu berdiri tepatnya pada tahun 1081. Raja pertamanya adalah Muhammad Nakil, yang dikenal juga sebagai Kolano Syahjati. Awalnya, Tidore merupakan kerajaan yang masih memegang kepercayaan lokal. Namun, pada akhir abad ke-14, kerajaan ini mulai memeluk agama Islam. Proses Islamisasi ini dipimpin oleh Sultan Jamaluddin, Raja ke-11 Tidore, yang mendapat pengaruh dari seorang ulama Arab, yaitu Syekh Mansur. Sejak saat itu, Tidore berkembang menjadi kerajaan Islam yang kuat dan berpengaruh di wilayah Maluku dan sekitarnya. Sementara itu, Kerajaan Ternate berdiri pada tahun 1257 yang dipimpin oleh Baab Masyur Malamo atau Momale Chiko. Awalnya, kerajaan ini bernama Kerajaan Gapi dan terdiri dari beberapa kampung yang kemudian bersatu demi keamanan dan kemakmuran bersama. Islam mulai masuk ke Ternate pada abad ke-14 dan menjadi agama resmi pada masa pemerintahan Raja Marhum yang memerintah antara tahun 1432 hingga 1486. Sejak saat itu, Ternate tumbuh menjadi kerajaan maritim yang tangguh dengan wilayah kekuasaan yang meluas hingga ke Sulawesi, Filipina Selatan, dan bahkan Kepulauan Marshall. Oh, cerita ini. Aku pernah dengar ceritanya tahu. Kelanjutannya kalau nggak salah kayak gini kan ya? Kedua kerajaan ini, Tidore dan Ternate, tumbuh menjadi pesaing utama dalam perdagangan rempah-rempah, khususnya cengkeh dan pala yang sangat diburu oleh bangsa-bangsa Eropa. Persaingan ini kemudian dimanfaatkan oleh bangsa Portugis dan Spanyol yang mulai datang ke Maluku pada awal abad ke-16. Pada tahun 1521, Sultan Mansur dari Tidore menjalin aliansi dengan Spanyol untuk melawan Ternate yang saat itu bersekutu dengan Portugis. Persaingan itu dan intrik politik pun semakin memanas hingga akhirnya Portugis dan Spanyol saling berebut pengaruh di antara kedua kerajaan tersebut. Namun, kekuatan Tidore tidak mudah ditaklukkan setelah Spanyol mundur dari Maluku pada tahun 1663. Tidore tetap berdiri sebagai kerajaan merdeka. Salah satu sultan yang paling terkenal dari Tidore adalah Sultan Saifuddin yang memerintah antara tahun 1657 hingga 1689. Ia dikenal cerdik dalam berpolitik dan mampu menolak dominasi VOC Belanda yang berusaha menguasai Maluku. Di sini ada puncaknya, yaitu puncak kejayaan Tidore terjadi pada masa pemerintahan Sultan Nuku, yaitu pada tahun 1780 hingga 1805. Sultan Nuku adalah seorang pemimpin yang gigih dan berani. Ia berhasil menyatukan kekuatan Tidore dan Ternate untuk melawan penjajahan Belanda. Berkat perjuangannya,
Belanda berhasil terusir dari Maluku, dan Sultan Nuku dikenal sebagai pahlawan besar di kawasan timur Indonesia. Setelah Sultan Nuku wafat, perjuangan dilanjutkan oleh adiknya, yaitu Sultan Zainal Abidin, yang tetap melawan upaya Belanda untuk menguasai kembali Maluku. Oh, jadi gitu ceritanya. Oh iya, aku juga baca, di sisi lain, Ternate juga mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Babullah. Ia berhasil mengusir Portugis dari benteng mereka di Ternate dan memperluas kekuasaan kerajaan hingga ke berbagai pulau di kawasan timur Nusantara. Namun, seiring berjalannya waktu, persaingan dengan Tidore dan tekanan dari bangsa asing membuat Ternate harus berjuang keras mempertahankan kedaulatannya. Lalu pada akhirnya, baik Tidore maupun Ternate, meski mengalami masa sulit di bawah kekuasaan kolonial Belanda, mereka tetap bertahan sebagai kerajaan adat hingga masa kini. Bener banget, itu akhirnya. Nah, jadi tahu kan sejarah Kesultanan Tidore?